Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke jantung materi yang Anda bagikan, khususnya bagian 3 ya. Betul sekali. Bagian 3 tentang kecerdasan emosional atau EI di lingkungan kerja. Nah, iya. Sumber Anda ini jelas banget nunjukin kalau EI itu bukan lagi sekedar kemampuan tambahan, tapi udah jadi kunci buat performa optimal. Siap kita bedah bareng ya? Siap. Bagian 3 ini memang mengupas tuntas gimana EI jadi fondasi krusial. Mulai dari sukses pribadi, kepemimpinan efektif, bangun tim solid, sampai ya bikin budaya organisasi yang cerdas emosional. Oke, kita gali temuan kuncinya nih. Dan contoh-contoh nyata dari materi ini pastinya. Nah, pertama nih, kenapa EI ini jadi vital banget sekarang? Kayaknya ada pergeseran menarik ya soal soft skills. Iya, sumbernya menyoroti itu. Permintaan soft skills yang intinya ya kompetensi EI kayak empati, kesadaran diri, itu melonjak tajam. Sampai ngalahin hard skills teknis. Di level eksekutif, ya. Jadi ini bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi kebutuhan mendesak gitu. Terus penting juga kan bedain EQ sama EQ. Gimana tuh penjelasannya di sumber ini? Nah, itu poin bagus. Materi Anda bilang, IQ mungkin bantu Anda dapat kerjaan. Tapi EQ lah yang seringkali nentuin siapa yang benar-benar berprestasi setelah masuk. Oh, jadi pembedanya di performa ya? Iya, contoh gampangnya, jago coding itu IQ. Tapi bisa kerjasama efektif di tim coding, nah itu EQ. Atau akuntan yang teknisnya hebat itu IQ. Tapi kalau dia bisa connect baik sama klien, itu udah masuk ranah EQ ya? Persis, itu dia. Ada contoh kasus Yolanda juga kan di sumbernya. Itu gimana ceritanya? Bisa jadi gambaran praktis EQ? Ah, iya. Kasus Yolanda itu bagus banget. Dia kan punya masalah sama atasan yang sulit. Terus? Dia nggak panik. Dia pakai kesadaran diri buat kelola emosinya dulu. Terus pakai empati buat coba ngertiin sudut pandang si atasan. Hasilnya gimana? Ya, hasilnya hubungannya membaik, dia jadi lebih tenang, dan karirnya juga ikut naik. Ini bukti nyata lah gimana EI bantu kita hadapi tantangan kerja sehari-hari. Oke, masuk akal banget. Nah, kalau gitu, di mana peran EI ini di level kepemimpinan? Pengaruh mereka kan gede banget ya? Gede banget. Ini coba pikirin dampaknya. Sumber Anda ngutip studi gabungan, meta-analisis gitu. Yang rangkum banyak penelitian ya? Iya, itu nunjukin hampir 3/4 atau sekitar 70% variasi kinerja karyawan itu bisa terkait sama kecerdasan emosional atasan mereka. Wow, 70%. Itu angka gede banget loh. Iya kan? Ini nunjukin kekuatan atau ya kelemahan seorang pemimpin itu ada di EI-nya. Tes, ada dibahas nggak tantangannya? Tentu dibahas, ada konsep namanya emotional labor. Itu tuh upaya mental pemimpin buat nampilin emosi tertentu sesuai tuntutan peran. Misalnya harus tetap optimis pas kondisi lagi sulit. Oh, jadi kayak kerja emosi gitu ya? Pasti capek juga ya? Bisa melelahkan banget, dan ini menekankan pentingnya otentisitas. Materi ini juga tajam banget bandingin bos suportif versus bos toksik. Gimana perbandingannya? Ternyata, dampak negatif dari satu interaksi buruk sama atasan itu jauh lebih nempel dan ngerusak performa dibanding dampak positif dari pujian. Waduh, itu pelajaran penting banget ya buat siapa aja yang mimpin. Banget. Oke, dari pemimpin kita geser ke tim nih. Gimana EI bisa ngebentuk tim yang hebat? Sumbernya nyebut studi Google sama riset Vanessa Druskat ya. Betul. Kunci tim hebat menurut temuan itu ternyata bukan cuma kumpulan orang pintar aja, tapi adanya psychological safety. Rasa aman psikologis ya, maksudnya? Iya, rasa aman buat anggota tim ngomong, nanya, bahkan ngaku salah tanpa takut dihakimi. Sama satu lagi, sense of belonging, rasa jadi bagian dari tim. Nah, itu gimana dibangunnya? Lewat EA. Lewat norma-norma EI kolektif di grup itu. Misalnya timnya tuh sadar sama kondisi emosi anggota lain, terus grupnya bisa ngatur dinamika emosinya sendiri, dan juga sadar sosial soal dampak tindakan mereka ke bagian lain organisasi. Ada contoh kontrasnya nggak? Ada, disebutin contoh tim manufaktur yang cuek aja sama dampaknya ke tim penjualan. Nah, itu kan nunjukin kurangnya kesadaran sosial grup. Oke. Dan ini pasti nyambung juga ya sama isu di EI. Keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Nyambung banget. Materi ini nekenin kalau EI itu fondasi buat inklusi yang tulus, bukan sekedar centang box target angka keragaman. Ada contohnya? Ada contoh menarik. Program pelatihan empati, di situ eksekutif diminta share pengalaman pribadi pas merasa dikucilkan.
Tujuannya ya biar mereka bisa lebih paham secara mendalam. Menarik. Nah, kabar baiknya, AI ini kan katanya bisa dilatih ya. Bisa banget, itu poin penting. Tapi gimana caranya biar efektif latihannya menurut sumber ini? Apa cukup seminar sehari? Nah, justru itu, sumber ini ngegarisbawahi pelatihannya nggak bisa sembarangan atau sekali jadi. Harus berkelanjutan. Berkelanjutan gimana maksudnya? Ya, nggak cuma workshop sehari terus selesai. Harus ada praktek nyata di kerjaan, terus ada dukungan sosial kayak coaching atau kelompok belajar gitu. Dan yang paling penting, Apa tuh? komitmen dan teladan dari pemimpin puncak. Itu krusial banget. Jadi peran pemimpin sebagai champion atau juaranya AI ini vital ya? Ada contoh nyatanya di materi ini? Ada, kayak CEO BL Companies, Caroline Stanward, yang dia terbuka soal perasaannya pas harus PHK. Atau Satya Nadella di Microsoft yang jadiin empati sebagai pusat budaya baru mereka. Wah, itu ngasih sinyal kuat ya ke seluruh organisasi? Jelas. Dan untuk benar-benar nanemin AI, materi ini nyaranin integrasi ke DNA perusahaan. Maksudnya DNA perusahaan? Ya, masuk ke sistemnya. Proses rekrutmen misalnya. Pakai pertanyaan wawancara berbasis insiden kritis, kayak di MD Anderson. Terus, sistem penilaian kinerja masukin kompetensi AI, kayak di BL Companies. Sampai ke jalur promosi juga. Oke, jadi benar-benar diintegrasikan ya, bukan cuma tempelan. Betul. Wah, pembahasan kita dari materi ini benar-benar negasin ya, kecerdasan emosional ini udah geser. Bukan lagi urusan personal semata, tapi udah jadi pilar strategis di dunia kerja modern. Ini soal cara kita kerja, mimpin, dan kolaborasi jadi lebih efektif. Persis. Ini bukan cuma soal merasa nyaman, tapi lebih ke menciptakan kondisi di mana individu, tim, dan organisasi bisa capai potensi terbaik mereka secara berkelanjutan. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang dengerin, coba renungkan sejenak dari semua yang kita bahas dari sumber ini, kira-kira satu langkah kecil berbasis IE, apa ya yang bisa Anda coba terapkan mulai besok di lingkungan kerja Anda? Siapa tahu, langkah kecil itu bisa bikin riak perubahan positif yang lebih luas.
Persis. Ini bukan cuma soal merasa nyaman, tapi lebih ke menciptakan kondisi di mana individu, tim, dan organisasi bisa capai potensi terbaik mereka secara berkelanjutan. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang dengerin, coba renungkan sejenak. Dari semua yang kita bahas dari sumber ini, kira-kira satu langkah kecil berbasis EA apa ya yang bisa Anda coba terapkan mulai besok di lingkungan kerja Anda? Siapa tahu, langkah kecil itu bisa bikin riak perubahan positif yang lebih luas.